Pembacaan kitab Nailur Raja ini kita sampai pada bab ataupun masih di fasal tentang cara menghilangkan najis. Dua najis mughallazah dan mukhaffafah telah kita baca pada kemarin, maka hari ini alhamdulillah kita sampai pada cara menghilangkan najis mutawassithah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutawassithatu tanqasimu ila qismaini ainiyatun wa hukmiyatun. Al-'ainiyatu hiya allati laha lawnun wa rihun wa ta'mun. Fala budda min izalati lawnuha, rihuha wa ta'muha. Wal hukmiyatu hiya allati la lawna wa la riha wa la ta'ma laha yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Wal mutawassitatu, adapun najis mutawassithah, tanqasimu ila qismaini, itu terbagi pada dua bagian. Kalau najis mughallazah satu yaitu najis berat, najis mukhaffafah satu yaitu najis ringan. Sedangkan najis mutawassithah itu terbagi pada dua bagian. Ainiyatun, satu ainiyah, wa hukmiyatun, dan yang kedua hukmiyah. Al-ainiyatu, adapun ainiyah yang disebut dengan najis ainiyah, hiyallati laha laudun, ialah yang memiliki warna, warihun dan aroma, wa ta'mun dan rasa. Kalau najis ainiyah itu kelihatan, warnanya kelihatan, baunya kecium, ya rasanya nggak usah pakai dicobain, tapi dirasakan itu, baik itukah najis sebab menjijikan, nah itu rasa. Fala budda min izalati launuha, maka fala budda, maka tidak boleh tidak atau harus, min izalati launuha, menghilangkan warnanya, warihuha, dan aromanya atau baunya, wa ta'muha, dan rasanya. Maka harus dihilangkan warna, bau, dan rasanya. Itu kalau najis aini. Wal hukmiyatu, dan adapun hukmiyah, jadi secara hukum nggak kelihatan, tapi secara hukumnya itu najis. Hiyallati la launa, ialah yang tidak memiliki warna, wala riha, dan tidak memiliki aroma, wala ta'malaha, dan tidak memiliki rasa. Yakfika, mencukupi bagimu, jaryul ma'i 'alaiha, mengalirkan air di atas najis hukmiyah tadi. Al-ainiyatu, adapun najis ainiyah, hiyallati tadroka, ialah yang engkau mendapati, bimasin, dengan memegang, au nazorin, atau melihat, au zuqin, atau merasakan, au syammin, atau dicium. Baikkah itu najisnya bisa engkau pegang, seperti najis bangkai. Bangkai kan bisa kita pegang. Au nazorin, atau kita lihat ada darah, nah itu. Atau bisa jadi keberadaan najis ainiyah tersebut kita bisa merasakannya, merasakan bahwa ada najis. Kayaknya kita ngedudukin kotoran kucing deh, nah gitu ya. Au syammin, atau dengan penciuman, ya, dengan penciuman, kayaknya kok kayaknya nggak ada kelihatan apa-apa tapi bau nih gitu ya. Nah itu najis ainiyah, itu seperti itu, yang kelihatan sama mata, baik itu dengan menyentuh, pegang, atau melihat langsung, atau merasakan, atau menciumnya. Wal hukmiyatu, dan najis hukmiyah,
Iyallati la tadroka, yang engkau tidak temukan, ausofaha, sifatnya najis hukmiyah, bentuknya tuh nggak ada gitu. Wala launa, tidak ada warna, wala riha, dan tidak ada aroma, wala ta'malaha, dan tidak ada rasa, kama dzakarahu, seperti yang telah diceritakan, seperti yang telah tersebut di atas. Kalau najis hukmiyah itu nggak ada bentuk rupanya, bahkan nggak ada warna, nggak ada rupa, nggak ada aroma, nggak ada rasa, itu namanya najis hukmiyah. Al makna penjelasannya, annal hukima, bahwasanya dihukumkan fin najasatil mutawassitati, tentang najis mutawassithah, yakhtalifu, terdapat perbedaan, biikhtilafi qismiha, dengan berbeda bagiannya. Al-ainiyatu, satu najis ainiyah, wal hukmiyatu, dan kedua najis hukmiyah. Di perbedaannya, kalau najis mutawassithah ada masuk kategori najis ainiyah, ada masuk kategori najis hukmiyah. Fama tanajjasa, maka tidak menjadi najis bil ainiyati, dengan ainiyah. La yathura, yaitu tidak suci, tidak najis, tidak najis. Kalau tidak najis, yaitu berarti suci, atau dia menjadi najis, itu najis ainiyah, illa, kecuali idza zala ta'muha, jika hilang rasanya, idza zala ta'muha, jika hilang rasanya, walaunuha, dan rupanya, dan warnanya, warihuha, dan aromanya. Jadi nggak menjadi najis ainiyah lagi kalau memang sudah hilang rasanya, baunya, dan warnanya. Fa in asura zawalul launi faqat, jika sulit menghilangkan warnanya saja, awir riha faqat, atau aromanya saja. Jadi dari yang syaratnya menghilangkan najis mutawassithah ainiyah ini, hilang rasa, bau, dan warna, tapi ini ada sih baunya udah nggak ada, rasa-rasanya sih udah nggak ada najis, tapi warnanya masih pekat. Awir riha faqat, atau cuma baunya doang yang menyisa, warnanya sih udah nggak ada, rasa-rasanya sih orang udah berapa kali nyuci nih udah nggak ada sih najisnya gitu. Di alam yazul, dengan tidak hilang, bil ghusli thalatha marratin, dengan pencucian 3 kali, udah 3 kali nyuci nggak hilang juga, padahal udah diapain, ma'al hati, digosok, wal qorshi, dan disikat, fi kulli marratin, pada setiap kali, tiap kali cuci, digosok, disikat, fi kulli marratin, pada setiap kali, wa ma'anahu sabun, dan memakai sabun. Udahnya digosok, disikat, udah berusaha dihilangkan, bahkan dibantu dengan sabun. Tuqifatil izalati alaihi, yang akan membantu menghilangkan
Itu kalau sabun tuh biqauli khabirin, dengan perkataan ahli-ahli. Jadi kalau kata ahli-ahli ini pakai sabun ini akan mengangkat nodanya, jadi mengangkat warnanya, dipakai sabun ini akan memberikan aroma harum. Bukan saja hilang najisnya, tapi menjadi harum tempat yang terkena najis tersebut. Atau direndam dulu nih, pakai satu cairan yang akan membuat najisnya atau warnanya hilang, dan jadi bukan hanya saja harum, tapi warnanya lebih terlihat cerah. Kalau kata pakar-pakar tuh kalau pakai sabun, udah pakai sabun nih, udah direndam, udah disikat, udah digosok, udah dikucek gitu ya. Wa wajadahu bihaddi gausin, dan yang kau temukan adalah batasan pertolongan, au kurbin, atau lebih mendekatinya. Jadi udah dibantu dengan apapun tuh, udah diusahain namanya. Alat tafsilil marri, untuk memisahkan tayamumi, pada bagian tayamum. Jadi yang mau dibersihkan najisnya nih ada di bagian yang usapan tayamum, seperti wajah atau dua tangan. Itu udah susah banget gitu dihilanginnya najisnya ini. Lam yadur, maka tidak mengapa. Fa in ta'bira wujudahu, maka jika akan diketahui adanya toharul mahalla, suci tempatnya, tempat yang terkena najis tadi, walaupun itu di bagian tayamum. Jadi dia mau tayamum berarti kan gak ada air. Kalau gak ada air, lebih sulit lagi nih menghilangkan si najis ainiyah ini. Umpamanya ada darah di tangan, nempel banget. Dan nempel banget, sedangkan tangan salah satu anggota untuk tayamum. Kalau memang sulit, ya udah, lam yadur. Dan jika diketahui adanya itu suci tempatnya, jika diketahui adanya itu najis pada anggota tayamum, toharul mahalla, maka suci tempatnya adalah mu'tamadi, menurut pendapat yang kuat. Ya udah, nggak usah dipaksakan untuk hilang, karena udah diusahakan, apalagi dalam keadaan ketiadaan air. Wa yadurru baqa'u ta'mi wahdahu, dan menjadi hal yang berbahaya tetapnya rasa. Nah, kalau rasanya nih, rasa-rasanya ini tetap masih ada najisnya. Wahdahu, ta'mu wahdahu, rasanya saja, rasanya sendiri kan, wahdah sendiri, rasanya sendiri itu cuma ada rasa aja. Wa baqa'ul launi warrihu, dan tetapnya warna dan aroma, ma'an, secara bersama-sama. Jadi yang bahaya nih, yang akan menjadi tidak hilang tuh najis, kalau warna sama aroma tuh masih pekat, masih ada. Kayak baunya masih kecium, warnanya masih kelihatan. Umpamanya goit nih, gitu ya. Bayi tuh kalau ibunya lagi makan mengkonsumsi jamu kunyit, itu kan kotoran bayinya akan pekat, menempel. Nah ini menempelnya kemana? Ke pakaian kita umpamanya. Nah yang masih tersisa itu warna dan baunya. Baunya masih kecium, warnanya masih ada. Nah, jika keduanya, warna dan aroma itu fi mahallin wahidin, pada satu tempat,
min najasatin wahidatin, dari satu najis juga. Umpamanya najisnya tadi ghaid atau damnya atau darah, warnanya merah masih kelihatan, baunya hanyir, amis masih kecium. Falau ta'azzarat izalatu ma dzukir, meskipun jika terhalang menghilangkan yang tersebut. Ini gimana nih? Ada warna, ada baunya. Dihilangkannya tuh susah banget. Pakai sabun, udah pakai apa? Di antukifat lal qatsi, dengan tetap untuk dipisahkan. Maksudnya mau dihilangin nih warnanya, direndam gak hilang juga. Pakaiin sabun kok aromanya masih nempel juga. Ufiya anin najasat, dimaafkan dari najis, najis yang dimaafkan karena sulit dihilangkannya. Madamatil izalati, selama menghilangkannya muta'adziratan, sangat sulit. Wa idza qudira 'alaiha, maka jika mampu menghilangkannya, kalau masih bisa nih untuk menghilangkan itu najis, wajabat maka wajib, lakin la tajibu, akan tetapi tidak wajib, i'adatu ma sallahu biha, mengulangi yang ia sholat dengannya, dengan pakaian najis itu umpamanya. Jadi mengkena kita, udah dicuci segala macam, udah diusahain pakai sabun dan rendam, gak hilang juga, sulit. Boleh itu, maka menjadi najis yang dimaaf. Tapi jika memungkinkan, jika mampu, ternyata ada yang bilangin begitu kita habis selesai sholat itu bisa hilang. Nih pakai cairan ini, nah wajib kita hilangkan warna dan aromanya tadi, tapi tidak wajib mengulangi sholatnya. Yang dia pakai pakaian yang tadi udah dihilangin najisnya tapi enggak hilang juga. Wa iza baqiya rihun, dan jika tetap tertinggal aromanya. Aroma apa? Bahkan ini nahus sobun, seumpama yang tertinggal itu malah sabun, aroma wangi. Ba'da zawalin najasati, setelah sebenarnya najisnya udah hilang, udah dicuci, udah bersih. Nah, sebelum ngejemur direndam lagi pakai pengharum. Nah, wanginya tersisa. Faqalat Tablawi, berkata atau berpendapat Imam Tablawi, la yadurra, tidak mengapa, boleh. Jadi ayat hurul mahalla, maka suci tempat yang terkena najis. Ayat hurul mahalla, maka suci tempat yang terkena najis. Wa qala Ramli, dan berpendapat Imam Ramli, la yathuru, tidak suci. Walaupun tadi dipakaikan pengharumnya setelah dipakaikan, setelah hilang najisnya. Hatta tasfual ghusalati, sampai bersih pencuciannya, min rihihi, dari aromanya. Jadi walaupun, kalau menurut pendapat Imam Romli, walaupun sudah hilang najis ya baru dia rendam pakai pengharum, maka harus dicuci lagi itu pengharumnya sampai hilang aroma pengharumnya tadi. Itu menurut pendapat Imam Romli. Kalau menurut pendapat Imam Tablawi nggak apa-apa pengharumnya tersebut. Wa ma tanajjasa bil hukmiyati, dan tidak menjadi najis dengan hukmiyah. Artinya najis hukmiyah bisa menjadi suci, itu tidak menjadi najis lagi. Yakfi fi tathhirihi, cukup pada mensucikannya. Untuk mensucikan najis yang berbentuk ini adalah hukmiyah, yang kategori najisnya adalah najis hukmiyah,
nggak kelihatan, nggak kecium aromanya, tapi kita tahu, yakin. Tadi ini kita kena ompol, kena pipis bayi, bayinya udah makan, bayinya udah udah makan selain ASI dan lebih, bahkan dari hampir 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Maka berarti air pipisnya adalah najisnya najis mutawasito, tapinya udah kering, nggak kecium baunya, nggak kelihatan warnanya, kayaknya mah nggak ada najis kelihatannya, tapi secara hukum dia najis karena sendiri yang ngerasain tahu gitu ya. Maka dalam cara mensucikan itu najis yang kategori hukmiyah, jariyul ma'i alaihi, cukup dengan apa? Mengaliri air kepadanya, kepada yang kita yakini bahwa itu ada najis meskipun tidak terlihat rupanya, warnanya, tidak tercium juga aromanya. Berapa kali? Marrotan wahidatan, 1 kali. Marrotan wahidatan, 1 kali. Wa mislul hukmiyati, dan perumpamaan najis hukmiyah. Fima zukiral ainiyatu, sebagaimana tersebut pada najis ainiyah, allati lam yabqalah, yang tidak tetap padanya. Jadi nggak ada lagi, nggak tersisa. Jadi nggak kelihatan, nggak kecium, nggak kelihatan warnanya, nggak kecium aromanya. Asarun mahadun, bersih tanpa campuran, bersih nggak kelihatan apa-apa. Wazala, dan hilang najis hukmiyah, bijariyil ma'i alaihi, dengan sebab mengaliri air kepadanya. Bijariyil ma'i alaihi, dengan sebab mengalir air kepadanya. Wa qad taqaddama, dan telah terdahulu penjelasannya, telah kita bahas hukmul ghasalati, hukum mencuci atau menghilangkan najis itu, fi faslil ma'i, pada fasal tentang air. Fi faslil ma'i, pada fasal tentang air. Jadi cara menghilangkan najis mutawassithah, terlebih dahulu ketahuilah najis mutawassithah itu terbagi dua. 1 najis mutawassithah ainiyah, dan 1 lagi najis mutawassithah hukmiyah. Adapun najis mutawassithah yang kategori ainiyah, terlihat, baikah itu tercium, baikah itu terpegang, atau baikah itu terasa oleh kita bahwa adanya najis tersebut, maka cara menghilangkannya harus hilang rasanya, baunya, dan warnanya. Kecuali jika ada kesulitan dalam menghilangkan baikah itu rasa ataupun warna, maka dimakfu atau dimaafkan setelah diupayakan, baikah itu dengan sabun atau cairan-cairan yang lain. Sedangkan najis hukmiyah, cara menghilangkannya adalah cukup dialiri air di tempat yang terkena najis tersebut, karena najis hukmiyah itu memang tidak ada bekasnya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, tidak ada aromanya, maka cukup dialiri air berapa kali? Cukup satu kali. Itu najis hukmiyah, najis mutawassithah secara hukmiyah. Wallahu a'lam bishawab.